Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang adab guru terhadap murid-muridnya yang ada dalam kitab Adabut Ta'lim wal Muta'alim karya Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, guru dalam mengajar dan mendidik para siswa hendaknya diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat, melestarikan kebaikan, dan menghilangkan kebatilan. Dengan itu, guru menjadi bagian dari rantai penyambung ilmu antara Rasulullah SAW dengan para murid. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, para penduduk langit, para penduduk bumi, bahkan semut yang ada di dalam tanah pun mendoakan orang yang menyebarkan kebaikan. Karena itu, guru harus menjaga niatnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terjaga dari hal-hal yang menghilangkan keberkahan ilmu. Kemudian, yang kedua, guru tidak boleh berhenti mengajarkan kepada peserta didik hanya karena peserta didik belum ikhlas. Kenapa? Karena keikhlasan dapat tumbuh lewat keberkahannya ilmu. Tugas seorang guru adalah membimbing peserta didik untuk memperbaiki niat secara bertahap, menunjukkan bahwa niat yang benar akan membawa keberkahan ilmu, kejernihan hati, dan derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, adab yang ketiga yaitu guru hendaknya mencintai siswanya seperti mencintai dirinya sendiri dan membenci keburukan siswanya seperti membenci keburukan yang ada pada dalam dirinya. Jadi alangkah baiknya guru ini memperlakukan siswanya dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri, penuh kelembutan juga, dan juga penuh perhatian. Yang keempat yaitu guru hendaknya memudahkan pelajaran bagi siswa. Caranya menyampaikan materi dengan jelas, ringan, dan juga mudah dipahami. Dan yang kelima, guru hendaknya mengajar dengan penuh semangat, kemudian menyederhanakan materi agar mudah dipahami, dan mengulangi penjelasan yang belum jelas bagi siswa. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu yang nomor 6, guru harus selalu mengingatkan kepada muridnya untuk selalu mengingatkan hafalan dan juga materinya. Karena apa? Karena setiap harinya itu mesti berganti materinya. Nah, setelah murid itu mengulang hafalannya, nah guru itu harus memberikan kuis atau soal kepada muridnya supaya murid itu bisa mempelajari materi sebelumnya. Ketika murid itu menjawab dengan benar atau dengan tidak grogi, harus diberikan seperti apresiasi supaya murid itu bisa lebih semangat lagi dalam menuju cita-citanya. Dan yang ketujuh, apabila seorang murid melakukan sesuatu yang belum waktunya dan mengkhawatirkan, maka dinasihati dengan lemah lembut dan diingatkan hadis Nabi. Selanjutnya, guru berpesan agar tetap selalu bersabar dan juga bersemangat. Karena setiap murid yang khawatir mesti mentalnya itu selalu down gitu. Dan yang kedelapan yaitu hendaklah seorang guru tidak menampakkan atau menonjolnya pelajaran di hadapan kawan-kawan lainnya dengan menunjukkan kasih sayangnya, perhatiannya, padahal mereka sama sifat, umur, atau pengalaman ilmu agamanya. Karena itu semua bisa menyakitkan hati atau bisa membuat iri teman-temannya yang lain. Seperti contoh, ketika ada dua murid yang sama-sama berprestasi, seharusnya guru itu tidak mengutamakan yang satunya aja, tapi dua-duanya harus diutamakan gitu, supaya tidak menimbulkan iri dan juga dengki hati dari murid tersebut. Selanjutnya, adab yang ke-9, guru hendaknya bersikap lemah lembut kepada para siswanya, mengetahui nama, nasab, serta asal mereka, dan juga mendoakan kebaikan bagi mereka. Guru juga harus mengawasi perilaku siswanya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Adab yang ke-10, guru terhadap Allah dan peran dunia terhadap hubungan antar manusia untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat. Adab yang ke-11, guru harus berusaha memperbaiki murid-murid dengan perhatian, membantu mereka sekuat tenaga dengan kemampuan yang dimiliki tanpa merasa terpaksa. Selanjutnya, adab yang ke-12 adalah ketika seorang murid tidak datang seperti biasanya, maka seorang guru itu wajib mendatanginya atau wajib menanyakan kabarnya kepada seorang teman atau teman sebangku atau sahabatnya. Dan seorang guru jika
muridnya sedang sakit, maka wajib mendatanginya dan bertanya kabarnya. Dan jika seorang murid sedang mengalami kesulitan, maka seorang guru itu wajib membantu atau menolong sebisa mungkin. Adab yang ke-13 adalah seorang guru harus memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Nah, ketika ada murid yang ingin bimbingan atau bertanya, maka jangan dipersulit. Adab yang ke-14 adalah guru harus memiliki sifat berbicara dengan baik kepada setiap murid, terutama murid senior, seperti menyebut namanya dengan baik, terus menyapa dengan salam, tersenyum dengan ceria. Nah, ketika misal ada murid yang ingin bertamu atau murid yang bertamu ke rumah guru, maka guru harus ikhlas, harus ceria di depan para murid. Cukup sekian penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.